dengan kita semua. Sebelum kita memulai KKA kita malam hari ini, saya secara pribadi mengucapkan selamat buat Bapak Gembala kita karena GSDA sudah mulai next level, luar biasa. Semua ketemuan Tuhan ya Pak. GSDA sudah mulai diperhitungkan di sini. Saudara, malam hari ini saya mau ajak kita untuk bersama-sama memulai KKA kita untuk memujikan satu pujian lama yang mengatakan Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kita bersepakat dan bersehati untuk kita menyembah Tuhan kita di rumah kita masing-masing. Saya percaya hadirat Tuhan nyata. Mbak Lia, suaranya kekunci, buka dulu mic-nya. Oke, ya. Ya, mari saudara kita akan bawakan satu pujian yang mengatakan bahwa Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Amin, amin. Seperti pujian ini, Bapa yang mengatakan bahwa ajar kami Tuhan, untuk kami mengenal Engkau Tuhan. Pujian ini mengatakan ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti segala kasih-Mu Tuhan. Bapak lewat KKA malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga di gereja ini Tuhan, boleh mengenal secara pribadi lebih dalam lagi Tuhan, kepada Engkau Tuhan, Allah kami, Allah yang berkuasa Tuhan. Bapak kami siap Tuhan malam hari ini Tuhan, untuk kami sharing Tuhan firman Tuhan. Kami percaya setiap apa yang keluar dari lidah mulut kami Tuhan, itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, Engkau memberkati KKA kami malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu.
Engkau memberkati setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mampu menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Untuk waktu selanjutnya, saya persilahkan kepada hambanya yang membawakan memimpin KKA malam hari ini. Selamat malam. Oh, bukan aku. Malam. Bukan aku. Kan nyapa. Monggo Ko Andi. Shalom. Halo. Luar biasa hari ini ya. Yes. Baik, kita akan memulai KKA pada malam hari ini. Kita berdoa dulu kepada Bapa supaya kita memperoleh otak yang cerdas untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Amin. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Bapak, kiranya Engkau berkati ibadah KKA pada malam hari ini Bapak. Beracaralah di tengah-tengah kami Bapak. Kami siap untuk menggali firman-Mu. 1 Korintus pasal 2 Bapak. Kiranya Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk sharing dengan sukacita Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, komentarnya dari keluarga Pak Menus. Monggo Pak Menus. Oh. Shalom, selamat malam. Malam. Kemarin kita akan merenungkan apa yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala. Saya merasakan kita coba di dalam yang keenam, hikmat yang benar. Ya, bukan hikmat menurut kehendaknya sendiri. Kita berusaha minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang kita menuruti kemauan yang kita sendiri. Belajar seperti yang dikatakan hamba Tuhan, kita mau belajar menurut kehendak Tuhan atau Roh Kudus untuk memberikan pengertian seperti kata-katakan di sini, hikmat yang benar. Ya. Kalau kita baca di sini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa Tuhan dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang di sebelum ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 ini ada perkataan yang ada firman yang mengatakan bahwa penguasa pokoknya akan ditiadakan. Jadi kalau kita renungkan di sini, hikmat dunia ini tidak kekal, ya. Maka dikatakan di sini penguasa dunia ini akan ditiadakan. Maksudnya tidak ada artinya. Kita hanya berpaut, ya. Allah itu luar biasa. Tidak sembarangan memilih Allah. Ya. Banyak kita berusaha orang berkuar-kuar dari ujung dunia yang satu menunjukkan orang paling hebat ya, apa yang
untuk mengatakan Bill Hayden ya, itu luar biasa hebat. Tapi itu apa kehebatan dunia. Tapi yang kita dengarkan dan kita rasakan, mari belajar hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah yaitu kita berikan suatu ketentraman, bukan terpancing oleh keadaan dunia, tapi kita mau dekat dengan Allah dan Allah akan memberikan hikmat yang benar, perkataan yang benar. Ya, banyak kita yang berbahasa tentang memberikan apa kata dunia, ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan bukan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan atau apa kata firman. Inilah perbedaan kita dan dia. Banyak orang-orang sampai tapi kalau kepelajari, padahal ada orang yang menunjukkan hebat di Italia itu orang Amerika menggantikan Bill Hayden di sana, padahal dia orang Kristen. Yang kuasa di dunia. Sebab dunia ini dijadikan oleh Tuhan, bukan oleh dia, tapi dia mau menguasai. Inilah, maka Allah berfirman pada malam hari yang kita dengarkan oleh Bapak-bapak, kita bersyukur. Kita berterima kasih. Pikir dengan orang-orang lain, kami yang paling rendah di dunia ini, paling bodoh di dunia ini, tapi di hadapan Allah kita menerima hikmat dan kita percaya segala sesuatu yang punya Tuhan, segala sesuatu yang miliki Tuhan, kita hanya diberi untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, yaitu di dalam hidup kami. Kalau kita percaya di dalam pasal ini, apa yang katakan Bapak Gembala, kami untuk jemaat gereja kita bersyukur. Kita jangan pandang kita kecil, tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memilih kita. Tuhan Yesus memilih kita sampai saat sekarang. Kalau bukan Tuhan, kita sudah tercerai-berai. Ada yang lari ke selatan, ada yang lari ke utara, tapi kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Inilah dari kami, renungan kami apa yang dikatakan hamba Tuhan. Kita wajib jemaat GCI selalu bersyukur, berterima kasih Tuhan, dan Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan selalu beri kekuatan. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan itu kecuali Tuhan. Dan Tuhan tidak sembarangan memberikan karunia. Tuhan tidak sembarangan memberikan kekuatan seperti kalau ia orang yang dikehendaki Tuhan, yaitu yang percaya kepada Tuhan. Banyak kenapa kita bergeser, walaupun dulu kita diperhatikan Tuhan, tapi saat-saat ini kita bergeser karena pengaruh keadaan situasi dunia ini, pengaruh ke keajaiban dunia ini maupun kecanggihan dunia ini, orang-orang yang itulah kadang-kadang kita mau besar, tapi kita berusaha. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Tidak ada yang lain seperti Allah yang Maha Besar. Inilah. Sekalipun dunia ini banyak yang canggih sekalipun, tapi pikiran kita tetap terhadap keajaiban Tuhan. Kita perlu keajaiban Tuhan, kita perlu kekuatan. Kita untuk berserta mereka. Dunia ini berada pada pikiran kita terpengaruh oleh keadaan dunia sekarang. Kita mengharapkan jemaat GCSK, mari kita tidak terpengaruh dunia, tapi kita terpengaruh oleh kasih kami dan berterima kasih pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan bahwa hanya kita masih diberikan nafas, kesehatannya sempurna. Tapi terima kasih dan terima kasih kami serahkan Bapak Ko Andi. Terima kasih Pak Menus atas komentarnya. Sekarang Bu Menus ada? Oh, Bu Novi, adanya Bu Novi. Ya, sekalian Bu Novi. Terima kasih Ko Andi. Makasih. Salam. Salam. Kalau yang saya dapat dari terusnya itu, yang saya dapat itu seperti judulnya itu apa ya, rahasia
yang tersembunyi berapa tahun gitu. Lupa rahasia salib gitu loh. Yang saya renungkan di dalam salib itu Yesus sudah mati di kayu salib itu menebus dosa kita. Kita hidup karena salib. Di dalam salib itu ada kemenangan, ada kesembuhan, banyak. Kita bersyukur karena kita hidup, kalau bukan karena salib Yesus, bukan karena Yesus mau mati di kayu salib, mungkin kita nggak akan hidup sampai sekarang. Kita akan menanggung dosa kita. Karena dosa itu sudah turun-menurun, dosa warisan gitu. Dari Adam, kita tetap mewarisi dosa itu. Tapi karena Kristus, kita ditebus olehnya. Dan yang kedua itu rahasia membangun hubungan kita kepada Tuhan. Kalau saya itu belajar untuk memperbaiki, kita hari-hari ini tuh seringkali hubungan kita sama Tuhan itu putus-putus gitu loh. Nah, saya mau membangun hubungan saya sama Tuhan itu lebih intim lagi, lebih dekat lagi supaya saya mengerti apa sih yang maunya Tuhan dalam hidup saya. Apa sih yang mau Tuhan dalam setiap langkah saya. Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Jangan saya selalu menuntut Tuhan, saya mau berkat. Tuhan saya mau sehat, Tuhan saya mau rumah, Tuhan saya mau ini. Tapi terkadang kita nggak tahu, Tuhan Engkau mau apa dalam hidup saya. Seringkali kita yang menuntut, bukan Tuhan yang ingin, kita nggak tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Makanya seringkali kita kecewa, seringkali kita down, ya, kita meninggalkan Tuhan karena hubungan karena kita selalu menuntut. Tapi kalau kita bertanya sama Tuhan, Engkau mau apa dalam hidup saya? Engkau punya rencana apa? Kita ngobrol sama Tuhan lebih dekat. Seperti yang di ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Berarti saya jangan bergantung kepada manusia, tapi perkataan Allah lah yang harus saya gantung. Saya kekuatan Allah. Hidup ini karena Allah, karena firman Tuhan yang dalam hidup saya. Saya mau belajar hubungan dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Hari-hari ini banyak sekali bencana, banyak sekali itu. Kalau kita posisikan kita melihat itu, mungkin kita takut, tapi karena Yesus bersertaku, Yesus berserta kita semua, kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Monggo Ko Andi. Ya, terima kasih Mbak Novi atas komentarnya. Sekarang giliran Alvina. Mas Yogi. Monggo komentarnya Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Tidak usah. Wes komen. Komen. Luar biasa. Luar biasa. Rahasia yang tersembunyi itu yang dinyatakan Allah itu merupakan anugerah yang besar buat setiap kita yang percaya, karena nggak semua orang yang dipanggil itu merespon dengan baik. Dan ketika Tuhan memanggil kita dan memberikan karya salib itu buat kita, itu merupakan rancangan Allah yang luar biasa. Jadi jangan pernah sia-siakan salib dalam kehidupan kita. Tempat beberapa waktu yang lalu saya bilang sama istri saya, orang boleh luar biasa pelayanan, orang boleh apapun lakukan, mau jadi WL luar biasa, jadi pemimpin pujian, mau jadi singer, mau jadi apapun luar biasa. Tetapi kalau tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apapun yang akan terjadi, apapun yang dihadapi, dia tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Itulah karya salib. Tapi kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, sehebat apapun pelayanannya,
Yesus karena salib itu, dia pasti akan oleh yang namanya godaan dunia ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Yogi atas komentarnya. Sekarang Mbak Lia. Lagi toko. Ya, Kan tadi saya udah mimpin pujian dari seidu moko. Puji Tuhan, kalau saya pribadi firman Tuhan minggu kemarin itu saya di yang keempat, rahasia itu untuk kemuliaan orang-orang pilihan Tuhan, untuk kebahagiaan kita. Itu luar biasa. Berarti maksudnya seperti yang Bapak Gembala sampaikan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi intim dengan Bapa di surga, itu aja. Karya salib kita sudah luar biasa sekali, Tuhan memilih kita. Bagian kita intim lebih mengenal Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Ko Andi. ya terima kasih Mbak Lia. Sekarang giliran Pak Pasaribu. Monggo Pak Pasaribu. Matur nuwun, Ko Andi. Matur nuwun. Salam, saudara-saudara. Salam. Pertama sekali, selamat kepada Bapak Gembala kita yang terpilih menjadi bendahara BKSG. Semoga berarti walaupun kita tidak ada gereja di Pemalang ini, tapi kita diperhitungkan juga di Pemalang ini. Semoga Bapak Gembala diberkati Tuhan selalu, dan gereja kita ini mudah-mudahan di Pemalang ini ada gereja kita. Amin. Jadi kalau saya yang menarik di minggu kemarin tentang rahasia, ada rahasia yang dikasih Tuhan. Apa namanya, rahasia yang disembunyikan Tuhan. Jadi saya bertanya-tanya dalam hati, apa itu ya rahasia itu? Dalam hati saya, jujur saya bertanya-tanya itu. Apa? Dibilang Bapak Pendeta, kalau kita bisa menemukan itu, tidak sembarangan orang dikasih Tuhan itu. Tapi kalau memang benar-benar orang-orang tertentu dikasih Tuhan katanya. Jadi setelah saya pelajari, saya renungi, kalau menurut saya rahasia itu kemungkinan besar ya, kalau menurut saya rahasia yang tersembunyi itu Roh Allah sendiri menurut saya. Roh. Seandainya roh sekarang ini kita manusia ini masih 10% dikasih Tuhan roh. Roh untuk hidup, roh untuk apa. Kalau udah dapat yang tersembunyi itu istilahnya dikasihnya langsung 70%. Jadi kalau sudah ada roh Allah itu di dalam diri kita, udah dikasih itu rahasia tadi itu, apa itu harta karun itu dikasih sama kita, baru kita itu benar-benar connect sama Tuhan, itu benar-benar hilanglah duniawi itu. Roh duniawi itu akan hilang dan kita akan jiwa menyembah terus, setiap hari menyembah Tuhan terus. Dan itu yang Tuhan paling senang. Roh. Sebenarnya dia ingin membagikan, kalau menurut saya sebenarnya Tuhan itu ingin membagikan harta karun itu semua kepada manusia ini, tapi harus disuruh kita untuk bekerja sendiri. Bekerja sendiri dalam artian harus betul-betul kita mencari dia. Pasti nanti dikasihnya. Kalau kita benar-benar mencari harta karun itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Saribu. Sekarang Ibu Efraim.
Monggo, Bu. Udah pintar-pintar guys jalan ke Malang. Salam. Shalom. Kalau saya yang menarik itu semuanya menarik. Terutama karena walaupun 5 poin tapi waktunya pas. Biasanya 3 poin aja hampir 2 jam kan. Tapi kali ini memang super mantap. Judulnya itu rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad katanya, kata itu. Nah, rahasia itu disimpan berabad-abad. Itu dikasih bukan ke sembarang orang, karena rahasia itu bukan murahan, kata itu kan. Rahasia itu bukan murahan, rahasia itu mahal. Itu seperti harta yang terpendam. Ingatkan kita kiasan itu kan, ada seseorang entah di Injil mana lupa ya. Dia itu menemukan ladang, di ladang itu ada harta yang terpendam. Nah, dia menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Dia sangat senang. Dia nggak hitung-hitungan menjual semua miliknya hanya untuk mendapatkan itu kan. Jadi saya mengartikannya seperti ini. Itu sama halnya seperti kerajaan surga. Seseorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tiba-tiba dia mengenal Tuhan Yesus. Dia menyerahkan hidupnya pun bagi Tuhan. Dia tidak mau bersantai-santai. Beda sama orang kita yang udah lama mengenal Tuhan Yesus, malah bersantai-santai kan. Nah, orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, mereka itu seperti mendapatkan sesuatu yang mahal. Mereka nggak mau diam saja. Mereka itu mau lari sejauh mungkin. Gimana biar mereka itu tidak ketinggalan. Sama seperti pendeta-pendeta yang contohnya itu pendeta Saifuddin Ibrahim itu kan. Selamatkan jiwa-jiwa. Nah, seperti harta terpendam tadi seperti itu. Dia tidak mau sendirian menikmati itu kan. Dia mau menyelamatkan jiwa yang lain gitu. Terus rahasia itu dibukakan hanya oleh Roh Kudus. Berarti tanpa Roh Kudus itu kita tidak akan mungkin bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita kan, luar biasa Roh Kudus ini memang. Terus yang kemarin itu rahasia itu bukakan untuk kebahagiaan orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang pilihan kan Bapak Ibu. Berbahagialah jika dipilih Tuhan ya. Yohanes 15 berkata itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Nah, lihat saudara-saudara yang di sampingnya itu orang-orang pilihan Tuhan, jangan salah loh ya. Ini anak-anak saya ini pilihan Tuhan, mantap kan? Wandi juga itu pilihan Tuhan. Makanya makin luar biasa kan? Amin. Amin. Terus Mas Yogi semuanya lah, jemaat Gesia itu tuh pilihan Tuhan. Jadi pilihan Tuhan itu harus semakin luar biasa. Terus kemarin itu yang terakhir kayaknya itu rahasia itu membawa kita intim dengan Bapa di surga. Di mana intim dengan Bapa di surga? Kayak Mbak Novi tadi itu, saya mau belajar menjalin hubungan lagi dengan Tuhan, katanya kan. Saya ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Akhir-akhir ini kan, apalagi penggemar TikTok seperti aku ya. Banyak kali orang yang pintar berbicara tentang Tuhan. Tuhan bahkan debat seperti itu. Mereka itu pintar sekali berbicara tentang Tuhan. Tapi saya yakin hanya berapa orang yang rajin ngobrol dengan Tuhan. Beda loh ya saudaraku, pintar berbicara dengan kepada yang lain, tapi dia sendiri jarang ngobrol sama Tuhan Yesus, termasuk saya sendiri. Jarang ya saudaraku. Padahal dengan Tuhan itu ya ngobrol sama Tuhan, berdoa.
Berdoa itu jangan hanya meminta. Bilanglah terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, terima kasih buat keselamatan, terima kasih atas pengorbananmu. Kayaknya kalau hanya meminta, Tuhan berikan aku berkat, kita kan udah diberkati, berkat apa lagi ya kan? Kalau Tuhan marah gini, kau aja banyak orang yang mau kuurusi. Kalau Tuhan berkata seperti itu gimana ya saudaraku? Intinya kita bangun pagi aja sehat itu udah luar biasa menurut aku. Jadi seperti kata Mbak Novi tadi itu mau sama Tuhan. Nah, aku juga mau seperti itu saudaraku, pengen lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi gimana kita mau mengetahui pikiran Tuhan? Kalau kita itu ngobrol sama Tuhan. Nah, kita undanglah Tuhan itu melalui Roh Kudus. Jadi kita pasti tahu apa pikiran Tuhan itu. Seperti saudaraku, ini yang terakhir kemarin ya. Yang terakhir. Nah, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya kami di sini kita. Kalau kita memiliki Roh Kristus, kita tahu pikiran Kristus itu. Seperti itu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Efrem. Sekarang giliran Ko Anton. Ko Anton mau? Ya. Silakan komentarnya Ko Anton. Ya, bahasanya kurang tahu ya, tapi akan saya sampaikan. Ya. Ini berarti bahasanya mengenai rahasia Tuhan. Sebetulnya rahasia Tuhan itu dulu orang-orang Yahudi itu tidak percaya pada Yesus, tidak percaya pada Kristus, bahwa seorang pun yang mengenal anak, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan kepada siapa anak itu menyatakannya. Jadi kalau anak tidak menyatakannya, tidak akan mungkin para rasul itu mengenal siapa anak itu. Awal mulanya siapakah anak itu. Dan setelah itu kan diungkapkan bahwa anak itu, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu kepada kami, itu saja sudah cukup. Itu Tuhan Yesus ingin menyatakan siapa dirinya di situ. Jadi kita tahu kalau anak tidak menyatakan siapa yang, nah itu tergantung pilihan. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Itu ayat yang itu, bukan kamu yang memilih. Terus perkembangan selanjutnya, orang-orang percaya itu karena Roh Kudus yang bekerja pada tiap-tiap siapa yang dipilihnya, dipilih oleh Bapa menjadi umatnya. Di situ saja itu mengenai kurang lebih bahasan yang saya tambahkan. Itu aja. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Ko Anton. Sekarang Mas Aditya ada.
Ibu Tuti apa Mas Aditya itu? Nggak dibuka videonya itu. Aditya, monggo silakan. Nggak bisa dibuka itu. Nggak dibukanya videonya. Suaranya dibuka. Nggak didengar. Mungkin kurang paham membuka. GLA. Lanjutannya. Tinggal ya. Ya. Karena Bu Diana terakhir. Kalau saya berusaha merangkum ya. Suaranya double ya. Kalau judulnya kemarin saya tulis seperti ini. Banter ya. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad bagi kita. 1 Korintus 2. Terus saya tulis seperti ini. Saya ini nggak nyontek Pak Pontas meskipun Pak Pontas satu rumah sama saya. Saya bisa mencatat saudara kalau ada firman. Karena kalau komsel takut ditanya. Jadi, mengapa rahasia itu disembunyikan? Ada 5 poin. Yang pertama, rahasia itu bukan rahasia yang murahan. Rahasia itu dikhususkan bagi orang-orang yang dipercayai. Siapa orang yang dipercayai? Kita inilah orang yang dipercaya Tuhan. Yang kedua, rahasia itu tidak pernah muncul pada manusia yang lain, tapi sudah disediakan bagi kita. Jadi memang rahasia itu disediakan hanya untuk kita, saudara. Yang ketiga, mengapa rahasia itu disembunyikan? Rahasia itu hanya bisa dibuka oleh Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kuduslah yang bisa membuka rahasia-rahasia itu. Kayaknya hampir sama seperti Pak Pasaribu tadi. Kalau sudah ada Roh Kudus, wah, semua rahasia itu bisa kita dapatkan. Yang keempat, mengapa rahasia itu disembunyikan? Rahasia itu untuk kemuliaan atau kebahagiaan kita. Jadi Tuhan itu baik, saudara, menyediakan kebahagiaan bagi kita. Tinggal kita bagaimana cara meraih kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan itu. Yang kelima, mengapa rahasia itu disembunyikan? Rahasia itu membawa kita intim dengan Bapa yang ada di surga. Jadi ini intinya seperti persekutuan. Saya itu banyak belajar sebenarnya dari saudara-saudara. Saat KKA seperti ini itu saya belajar dengan muncul firman-firman yang baru. Jadi di setiap orang itu terkadang firman Tuhan itu berbicara berbeda. Dengan Pak Menus berbeda, dengan Mbak Novi berbeda, dengan Mbak Lia berbeda, dengan Mas Ruki berbeda, dengan Pak Pasiribu berbeda, dengan semuanya berbeda. Saya malah diberkati melalui KKA seperti ini, Bapak Ibu. Saya melihat, saya sempat ngobrol sama Mas Ruki, ini KKA berhasil ini. Jemaat semuanya sudah pintar mengulas firman Tuhan. Jadi tujuan KKA berhasil ini. Jadi bisa mengulang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan tidak sia-sia. Nggak lewat begitu saja, tapi kita bisa menangkap dan bisa mengulang. Kalau bisa mengulang itu tandanya kita bisa melakukan. Karena diulang, akhirnya itu menjadi kebiasaan buat kita. Kita bisa melakukan dan secara otomatis berkat itu turun atas kita semuanya. Luar biasa, saudara. Saya diberkati melalui KKA selama ini. Saya melihat banyak berkat, saudara. Jadi di sinilah kita belajar untuk saling sharing. Sharing ini namanya Ko Andi, bukan berkomentar. Ini kita sharing. Nah, sharing dari keluarga Alvina, dari keluarga Oase, dari keluarga Lenggerong, dari keluarga Ko Anton, dari keluarga Mas Aditya. Videonya belum dibuka, Mas Aditya.
Ya, puji nama Tuhan, itu saja Wandi dari saya. Ya, terima kasih Ibu Diana. Sekarang Ibu Tuti, ada Ibu Tuti. Videonya dibuka Bu, biar kelihatan Ibu Tuti. Yang mana? Ada Mas Aditya di situ, Bu Tuti. Ibu Tuti. Gimana Ibu Tuti? Komentarnya gimana Ibu Tuti? Komentar enggak? Ada. Ya. Oh. Apa Aditya aja, Aditya? Belum siap, Pak. Ya sudah. Pas. Tiap kali habis nggak enak badan, pilek. Ya sudah. Pas. Ibu Tuti. Mau komentar enggak Ibu Tuti? Enggak, Ibu lagi bikin itu jajan kue. Ya sudah. Tinggal. Ya. Sudah ya, tinggal ya. Iya. Kita. Ini jamnya habis loh. Belum. Belum, ayo. Masih lanjut. Sampai jam 9. Wandi belum berkomentar. Oh iya, nanti ya. Belum bisa ngumpulin. Iya. Andi aja, kok Andi sharingnya apa? Sudah, semuanya sudah. Sudah. Bang Baim, Belajar. main game. Ujian. Enggak. Ujian. Berkomentar. Baik, saya akan membahas satu persatu ya. Iya. Komentar dari Pak Menus mengenai hikmat yang benar. Kita harus berusaha untuk mencapai hikmat yang benar. Belajar menurut kehendak Tuhan. Bagus, terima kasih Pak Menus. Kemudian untuk Mbak Novi tentang rahasia salib. Kita hidup karena salib. Di mana kita pasti ada kemenangan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya lebih baik lagi. Juga ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bagus, Pak Novi. Terima kasih. Karena dari Mas Yogi, yaitu mengenai salib, rahasia yang tersembunyi. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Mas Yogi. Kemudian Mbak Lia juga sama, rahasia salib, yaitu juga merupakan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Mbak Lia. Sama ini, idem. Untuk Bapak Saribu, rahasia yang disembunyikan Tuhan. Tidak sembarang orang dikasih Tuhan. Karena ini khusus untuk anak-anak Allah. Bagus, terima kasih Bapak Saribu. Kemudian dari komentar Bu Efrem, juga rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak sembarang orang dikasih Tuhan. Mahal harganya. Karena kita orang-orang pilihan. Wah, bagus. Terima kasih Ibu Efrem. Untuk Ko Anton, rahasia Tuhan, yaitu mengenai siapa anak, siapa bapak. Siapa yang melihat bapak, juga siapa yang melihat aku juga akan melihat bapak. Wah, bagus. Terima kasih Pak Anton. Kemudian dari komentar Ibu Diana, yaitu rahasia mengapa disembunyikan. Itu ada 5, yaitu pertama, rahasia bukan murahan. Yang kedua, rahasia tidak muncul pada manusia lain, tetapi untuk kita. Yang ketiga, rahasia hanya Roh Kudus yang bisa membukanya. Yang keempat,
roh itu untuk kemuliaan bagi kita. Rahasia itu untuk kemuliaan bagi kita. Bagus. Yang kelima itu rahasia itu supaya kita intim dengan Bapak. Terima kasih Bu Diana, komentarnya bagus sekali. Ya, Bu belum Tuti ada pas. yang- Sekarang komentar dari saya yaitu ada 5 poin yang mengenai dari Paulus ke Paulus 1 Korintus 2, yaitu pertama, perkataan dan pemberitaan Paulus tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau tanpa kekuatan Roh Kudus, itu pemberitaannya, perkataan Paulus itu tidak ada apa-apanya, sia-sia. Semuanya itu dengan bantuan kekuatan Roh Kudus. Terus yang kedua, hendaknya iman kita jangan berkandung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Karena tanpa kekuatan Allah, kita juga iman kita bisa rontok. Yang ketiga, yang diberitakan Paulus ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita yang mengasihi Dia. Yang keempat, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang kelima, tetapi manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Ko Andi, malam hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya jadi diberkati dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu sampaikan, saudara. Jadi kita gantian. Saya kemarin membagi dan malam ini saudara yang membagi, saya yang diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mempersiapkan khotbah hari Minggu itu sebenarnya saya setiap hari saya membaca satu pasal itu selama 1 minggu. Jadi pasal 2 itu saya baca selama 1 minggu satu kali sehari. Dan setiap saya baca selalu menemukan hal yang baru. Dan satu hari saya baca dengan versi yang berbeda. Hari ini saya baca dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian besok saya baca dalam firman Allah yang hidup. Besoknya saya baca dalam terjemahan yang mudah dibaca. Kemudian terjemahan masa kini. Bahkan terjemahan bahasa Bataknya pun ada, bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Ketika kita membaca setiap hari, hari ini kita baca, kita mendapatkan sesuatu yang baru di versi yang hari ini. Ketika kita baca lagi besok di versi yang berbeda, kita menemukan hal yang baru lagi, saudara-saudara. Dan pada endingnya, kita akan bisa memutuskan, menyimpulkan dari satu pasal itu, kesimpulannya adalah ini. Jadi judulnya adalah ini. Kemudian dikemas sedemikian indah, baru dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara, maka kita menikmati berkat yang luar biasa. Dan kalau bisa, ini hari Minggu kan 1 Korintus pasal yang ketiga. Sudah pasti itu, karena kita mau selesaikan setiap pasal, saudara-saudara. Dan hari Minggu sudah pasti itu ayatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca sebelumnya, maka ketika saudara mendengar khotbah, pasti khotbah itu akan lebih masuk di hati saudara. Ketika kita membaca, pasti akan ada hal yang kita kurang paham.
Nah, setelah kita dengar khotbah, maka di situ akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Dan yang tidak terjawab, maka bisa diseringkan ketika kita KKA seperti ini. Dan semakin menarik sebenarnya saudara, kita semakin penasaran dan semakin haus dan semakin ingin dan semakin menemukan air kehidupan yang baru itu dan menyegarkan jiwa kita dan membawa kita ingin rasanya dekat dengan Tuhan. Kalau saya menemukan pewahyuan yang baru, kebenaran yang baru dari perenungan firman Tuhan, yang ingin saya lakukan, saudara, saya ingin menyembah Tuhan, saya ingin ngobrol sama Tuhan, itu saudara-saudara. Jadi saya merasa Tuhan itu selalu membawa kita menyembah Dia, selalu membawa kita menyembah Dia. Kalau saudara dengar khotbah kemudian menemukan sesuatu, pasti kita dibawa menjadi ingin mengangkat tangan dan berkata, Tuhan terima kasih. Dan kita menyembah Tuhan bukan lagi karena pikiran kita, tapi karena dimulai dari hati yang terpanggil, dan itu penyembahan yang sungguh-sungguh menikmati. Saya berdoa supaya dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, kita menikmati roti yang hidup, air yang selalu baru setiap hari. Jadi mari kita baca firman setiap hari, dan mari kita renungkan setiap hari, mari kita bagikan, dan saya percaya lama-lama hidup kita ini dipenuhi dengan firman. Haleluya. Terima kasih untuk sharing malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sudah berpartisipasi. Luar biasa. Terima kasih buat Ko Andi dan Mbak Lia yang sudah memimpin kita malam ini. Minggu depan yang memimpin kita Bapak Menus, masih ada Bapak Menus di situ. Minggu depan Bapak Menus yang memimpin pujian ya. Kemarin dulu pujian ya. Yang memimpin pujian, kemudian yang memimpin sharing Ibu Ephraim. Oke, Ibu Ephraim ya yang memimpin sharing, Bapak Menus yang memimpin pujian. Oke, puji Tuhan, kita akhiri malam hari ini sharing kita. Saya ingin kita naikkan satu pujian, karena salibmu ku hidup. Musik. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
mujizatmu untuk melakukan mujizat untuk melakukan mujizatmu di hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, harian salib rahasia yang tersembunyi ini dibukakan bagi kami yang percaya. Kami lebih dalam kepada Tuhan. Amin. Tuhan, kami tahu kasih kami kepada Tuhan belum seberapa. Kami berdoa supaya Roh Kudus membukakan pewahyuan, mencelikan hati kami, mata kami, supaya semakin kami melihat, semakin kami tergila-gila dengan Tuhan, jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan. Setiap jemaatmu yang setia mengikuti KKA online seperti ini, Tuhan, kami berdoa Roh Kudus memberkati setiap kami dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Di dalam nama Yesus, bahwa kami Tuhan cinta terhadap firman-Mu, bahwa kami haus, lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu berkuasa Tuhan, mengubahkan hati kami, membawa kami lebih dalam merindukan Engkau. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang bekerja di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan kami rindu supaya orang-orang yang lama tidak bergabung ya Tuhan. Tuhan, taruhkan rasa lapar dan rindu di hati mereka, supaya mereka datang kepada Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, dunia ini tidak bisa beri kami kepuasan, tidak bisa beri kami jawaban, tetapi Yesuslah, firmanlah, kebenaran itulah perhentian jiwa kami. Terpujilah Tuhan buat malam hari ini. Berkati setiap kami yang hadir. Berkati yang melayani malam ini. Kami berdoa ya Tuhan sepanjang malam ini. Ketika kami istirahat, kami diberkati. Kekuatan kami dipulihkan. Jiwa kami dipulihkan. Roh kami, tubuh kami dipulihkan. Besok pagi kami bangun dengan sehat dan sukacita. Sepanjang hari kami melakukan semua aktivitas kami dengan kekuatan dari Tuhan. Minggu depan kami jumpa lagi untuk sharing firman-Mu dengan berkat yang lebih luar biasa. Terpujilah Bapa di sorga kekal selamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati.